Sekali pertanyaan ini ya, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas di sesi 1. Oh ya, saya sudah share ya di e-learningnya untuk materi baik di sesi 1 maupun di sesi 2. Jadi kalau sudah Pak. Ya, ini saya coba share screen dulu e-learning kita. Nah, ini e-learning kita ya, e-learning kita sistem analis and design. Bentar. Oke. Ya, ini e-learning kita. Untuk part 1, oke, part 1 kemarin modul 1 ya. Modul 1 bisa di-download di sini. Untuk part 2 sudah berisi modul 2 dan modul 3. Modul 2 ini yang kemarin kita pelajari dan modul 3 ini yang hari ini. Kemudian nanti kita akan masuk di part 3 yaitu analisis di modul keempat. Jadi saya sudah share modul keempat ini yang akan kita lihat di sesi kedua. Jadi ini sesi pertama di sini, ini sesi kedua di sini. Oke. Itu ya, nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa mengunduh materi-materi langsung di F-Learn-nya. Baik, sebelum melanjutkan, saya akan browsing sedikit pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Mas Tejo, Agile Development satu karakter dengan spiral boom mungkin pada Agile. User terkait pada desain dan tes saja atau secara keseluruhan. Oh oke, maksudnya keterlibatan user ya. Pada Agile, keterlibatan user terkait pada desain dan tes saja ataupun secara keseluruhan. Oke, keterlibatan user tetap di fase analisis dan desain, tetapi karena ini kita breakdown fase analisis dan desain ini ada di setiap sprint gitu ya. Jadi keterlibatan user ini bisa dikatakan terlibat di hampir semua proses gitu, hampir dari proses awal sampai akhir hampir semuanya terlibat meskipun hanya tetap di fase analisis dan desain. Analisis, desain dan tes. Tetapi kan analisis, desain dan tes ini ada di semua sprint. Kalau ada 10 sprint, ya keterlibatan user tetap 10 kali. Dalam setiap sprint dia akan selalu terlibat di dalam analisis desain gitu. Ya. Meskipun implementasi pasti dilakukan langsung oleh tim programmernya gitu. Tetapi di analisis desain kemudian di tes tetap terlibat. Jadi hampir di setiap tahap juga terlibat, tetapi tidak di semua proses. Di analisa dan desain, tetapi karena dia selalu terlibat di dalam setiap sprint. Nah, padahal sprint itu kan berjalan terus gitu. Minggu ini mengerjakan sprint 1, minggu ini mengerjakan sprint 2, minggu ini mengerjakan sprint 3, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah keterlibatan user tetap ada di setiap sprint. Gitu. Nah, itu. Dari Budiana, kalau menurut saya Agile lebih cocok ke evolusioner. Oke, memang mirip karakteristiknya karena berevolusi dari satu modul ke modul yang lain, dari satu sprint ke sprint yang lain sampai akhirnya semua modul terpenuhi begitu ya. Memang bisa dikatakan ya dia berevolusi juga gitu. Dari Mas Tejo lagi, untuk flexibility memang ke evolusioner ataukah sebenarnya blending antara boom dan evolusioner? Kalau boom itu kan project yang berkesinambungan ya. Tapi kalau flexibility memang lebih cocok ke evolusioner kalau menurut saya. Jadi fleksibel sesuai dengan kebutuhan user. Dari Pak Dwianto, sore Pak Teguh, apakah mungkin personal development software atau suatu metode, misalnya SDM-nya sudah terbiasa menggunakan waterfall, lalu berpindah menggunakan metode lain, misalnya Agile? Ya, Pak Dwianto, saya pikir tidak bermasalah untuk tim teknis, karena secara teknis mereka tidak berubah. Teknis ya, secara teknis membuat desain, teknis membuat program, teknis membuat misalkan
database, use case, interface, dan sebagainya secara teknis tidak berubah. Hanya manajemen pengerjaannya aja yang berubah. Jadi menurut saya personel tim development tidak akan terlalu terganggu apakah dia pakai waterfall atau pakai agile atau pakai yang lain karena secara teknis pengerjaan software-nya tidak berubah gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Hanya manajemen waktunya yang berubah, manajemen pelaksanaannya yang berubah gitu. Dari Mas Tejo lagi, burn down chart seperti kurva S mungkin ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena sama-sama digunakan untuk memantau sejauh mana proyek itu sudah dilaksanakan dan sejauh mana kekurangannya. Sehingga dia akan bisa memperkirakan selesainya kapan, kan seperti itu. Dari Mas Riki, kenapa ada turunan dari metode waterfall, spiral, dan evolusioner? Apakah ketiga metode ini kurang efektif atau bagaimana? Secara teori bagaimana, Pak? Ya, di dalam pelaksanaannya kan pengembangan software ini sangat bervariasi, Mas Riki ya. Ada software yang dengan satu putaran selesai, analisis, desain, implementasi, satu sekali jalan selesai. Tapi ada software yang pengerjaannya sangat rumit, ada yang modul-modulnya sangat banyak, ada yang software yang berhubungan dengan software lain. Jadi, nah karena seperti itu maka seperti yang dari awal sudah saya katakan, menurut Dennis juga ya, bahkan namanya metode ini kan nggak baku-baku amat gitu. Karena amat aja nggak baku gitu. Karena bahkan ada perusahaan yang mereka menciptakan metode sendiri, mengadopsi dari metode itu. Maka dikatakan bisa jadi banyak breakdown-nya gitu. Bisa jadi banyak turunannya gitu. Karena memang itu nggak baku-baku banget gitu. Itu hanya salah satu cara untuk membuat proyek pengembangan software ini menjadi terstruktur, mudah diamati, mudah dilakukan, mudah dimonitor, dan sebagainya. Tetapi di dalam implementasinya tentu software ini macam-macam. Ada yang sekali jalan selesai, ada yang modulnya banyak dan berhubungan dengan software-software lain dan sebagainya, sehingga implementasinya bisa juga bermacam-macam. Maka ada banyak turunan dari metode-metode itu. Gitu. Sekali lagi, secara konsep tidak ada keharusan sebuah pengembangan software menggunakan metode A, B, atau C. Bahkan blended pun bisa. Penggabungan dari metode-metode itu juga bisa. Gitu. Mas Ferry, apakah materinya sudah bisa di-download? Oke, sudah bisa ya Mas Ferry ya. Dari Mbak Warni, sore Pak, software mana yang sejalan dengan metode Agile atau yang cocok? Dan contoh proyek seperti apa yang sesuai dengan metode Agile ini? Oke. Nah tadi di metode Agile waktu awal pembahasan metode Agile sudah disampaikan bahwa metode Agile ini cocok untuk software-software yang yang pengerjaannya jangka panjang dan membutuhkan tingkat fleksibilitas tinggi. Kenapa? Karena kalau software-software yang besar dan pengerjaannya jangka panjang itu perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba di tengah jalan, namanya pengerjaannya jangka panjang. Misalkan dalam 1 tahun, ini software ini akan dikerjakan dalam 1 tahun. Nah proses selama 1 tahun itu kan perubahan-perubahan bisa jadi terjadi, entah perubahan teknologi misalnya, atau perubahan bisa jadi perubahan alam, tiba-tiba ada COVID seperti ini. Ini salah satu hal yang menyebabkan proyek bisa jadi berubah gitu. Artinya apa yang direncanakan pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan itu. Nah, ketika membutuhkan penyesuaian-penyesuaian itu, Agile dibutuhkan gitu. Agile mengadopsi software yang kira-kira ketika berjalan terjadi perubahan-perubahan yang tinggi. Bu Diana, kondisi saat ini perubahan sistem e-gov, khususnya dunia pendidikan sering berubah-ubah, oke, karena berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Nah ini yang saya maksud. Jadi software sering berubah-ubah itu karena banyak hal ya. Bisa jadi karena kebijakan pemerintah.
berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan oleh Kemendikbud menuju sistem digital, misalnya Forla, PIN, Prima, NITK, Sister, PNBT, ya banyak sekali ya Bu ya, software-software sekarang yang diluncurkan oleh Kemendikbud ya, ada banyak sekali. Apakah yang dilakukan oleh Kemendikbud sekarang merupakan agile? Agile dalam arti bahwa pengembangan software itu harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nah, tetapi untuk implementasinya di Kemendikbud saya sendiri kurang paham karena tentu saja mereka yang paling paham untuk metode yang digunakan. Tapi kalau menurut saya agile paling cocok karena terjadi perubahan-perubahan setiap waktu. Gitu. Menteri juga tidak selamanya 5 tahun, baru setahun bisa diganti, 2 tahun bisa diganti, kebijakan bisa berubah. Maka agile sangat cocok untuk mengadopsi semacam itu. Gitu. Nah, ini ya, jadi kalau ditanya apakah yang diterapkan oleh Kemendikbud sekarang adalah agile, saya tidak tahu karena saya tidak terlibat di dalamnya. Tetapi kalau yang ditanya apakah cocok menggunakan agile, ya seperti itu cocok karena seringkali terjadi perubahan. Begitu Bu Diana ya. Makasih Pak. Ya, makasih Bu Diana. Dari Pak Kanto, kuis buat UTS-nya bikin apa Pak? Ya, nih. Nah, khusus untuk UTS kita masih akan bicara tentang theoretical mungkin ya Pak ya, Pak Kanto ya dan teman-teman ya. Jadi untuk UTS ini kita akan bicara tentang kemungkinan teori-teori begitu sehingga Bapak Ibu mungkin harus membuka modul dari modul 1 sampai modul hari ini. Nanti soalnya juga soal lebih ke lebih ke teori dan mungkin kalau ada sedikit praktek mungkin lebih ke ini ya, lebih ke penjelasan pendapat-pendapat Bapak Ibu tentang pengembangan software. Kalau hari ini mungkin ada materi tentang use case, ya nanti mungkin adalah mungkin tentang use case begitu. Jadi kuis-kuis biasa aja kita mengerjakan secara online. Nah untuk ujian akhirnya, untuk UAS-nya nanti saya tidak akan membuat model soal seperti itu lagi. Kemungkinan UAS-nya nanti akan lebih ke project dan presentasi. Mungkin Bapak Ibu akan presentasi di ujian akhirnya. Tetapi untuk UTS-nya masih lebih banyak ke teori-teori. Itu ya, Bapak Ibu. Nah nanti ya karena saya nggak tahu Bapak Ibu mengerjakannya kan dari tempat masing-masing ya. Saya nggak tahu apakah melihat buku apa tidak, maka saya buat aja kuisnya ini open book. Jadi memang silahkan bisa membuka buku, bisa membuka modul atau membuka apa silahkan dikerjakan. Gitu. Mungkin nanti akan berpacu dengan waktu aja. Wah, salam buat si kecilnya ya Pak Tejo, Mas Tejo. Ada di belakangnya. Oke. Siapa lagi nih? Materinya apa UTS-nya? Nah, dari Mas Ferry, metode pengembangan sistem dengan metode manajemen proyek apakah bisa disamakan? Nah ini metode pengembangan sistem sebenarnya bagian dari metode manajemen proyek. Karena kalau secara garis besar kan memang itu sebuah proyek ya. Tetapi karena proyek yang dilakukan adalah proyek pengembangan IT, sistem informasi atau teknologi informasi, maka metodenya adalah metode pengembangan sistem. Tetapi ya itu blended mereka antara metode pengembangan manajemen proyek dengan metode pengembangan sistem informasi. Karena di proyek, di manajemen proyek umum kan juga ada planning, ya, budgeting dan sebagainya itu sebenarnya ada. Tapi ketika proyek kita adalah proyek pengembangan sistem informasi, maka yang paling cocok adalah menggunakan metode pengembangan sistem. Gitu. Kalau proyek, kita bicara proyek secara umum ya, mungkin bisa proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan rumah dan sebagainya ya. Proyek itu umum sekali kan, proyek itu bisa macam-macam. Tapi karena kita bicara konteksnya adalah proyek pengembangan sistem informasi atau sistem teknologi informasi, maka metode pengembangannya adalah lebih ke metode pengembangan sistem ini. Itu, Mas Ferry. Oke, demikian untuk pertanyaan-pertanyaan di sesi 1. Mungkin nanti teman-teman boleh juga
kalau ada pertanyaan di sesi kedua, ini sesi 1 masih ada nih, Mas Dwianto, Pak Dwianto, jika menggunakan Agile, software yang sebelumnya cukup diedit atau buat mulai dari awal. Nah, ini Pak Dwianto, untuk Agile ini kan konsepnya per sprint ya Pak ya. Jadi kalau satu sprint selesai, ya sudah, close, satu sprint. Gitu. Sprint itu semacam, bisa dikatakan semacam modul lah, bisa dikatakan semacam modul. Kalau satu software ada 10 modul, maka kalau kita mengerjakan satu sprint selesai, ya sudah, satu sprint itu satu modul atau 2 modul dalam satu sprint juga bisa kan. Satu sprint itu di close, sudah selesai, baru kita mengerjakan sprint berikutnya, mengerjakan modul berikutnya. Tergantung nanti pembagian modul dalam sprint-sprint itu bagaimana, ya. Nah, itu. Jadi ya kita harus mengatur supaya modul-modul dalam software itu bisa diterjemahkan ke dalam sprint-sprint, sehingga kalau satu sprint selesai ya sudah close, dia akan dievaluasi kemudian masuk ke sprint berikutnya. Biasanya dia nggak akan masuk ke sprint berikutnya kalau satu sprint itu belum selesai, tetapi kan dibatasi oleh waktu juga dalam satu sprint itu. Apa Teguh? Ya Pak Dianto. Itu berarti masing-masing sprint tidak ada koneksi sprint yang lain ya Pak? Itu parsial gitu ya Pak? Bisa jadi seperti itu, tetapi kan tidak mungkin satu modul tidak berhubungan dengan modul lain Pak, itu pasti akan berhubungan. Tetapi di dalam konsep pengerjaannya, memang satu sprint dengan sprint yang lain itu terpisah Pak. Gitu. Tapi secara modul software, pasti akan berhubungan juga. Modul A pasti akan berhubungan dengan modul B akan berhubungan dengan modul C. Maka sangat memungkinkan juga modul B bisa dikerjakan setelah modul A selesai. Ya berarti nanti sprintnya akan diatur jadwalnya. Maka ada sprint plan meeting, ada pertemuan perencanaan sprint. Jadi di dalam satu sprint itu akan dikerjakan apa dan urutannya bagaimana, itu ada di sprint plan meeting itu Pak. Itu Pak, secara sprint memang dia terpisah-pisah Pak. Gitu. Jadi misalkan di sprint 1 ada field yang berubah, padahal field itu ada di sprint berikutnya Pak, berarti dua-duanya teredit gitu Pak ya? Mestinya seperti itu Pak, mestinya seperti itu. Karena nah makanya di sini sprint plan meeting itu sangat penting artinya, karena itu akan memberi pengaruh bagaimana hubungan antara satu sprint dengan sprint yang lain. Jadi perencanaan itu sangat penting, artinya jangan sampai ketika sudah sampai sprint 10 ternyata kok sprint satunya berubah. Nah itu juga nanti meskipun sudah dirancang sedemikian, tapi tetap akan ada pengaruh nanti di dalam integrasi keseluruhannya gitu. Jadi tetap ya tetap dilakukan seperti itu Pak Dianto. Ya siap. Itu ya. Pak. Ye, matur nuwun. Ye. Oke, tanya Pak, estimasi waktu proyek. Ini untuk sesi pertama saya close dulu ya, nanti nggak ada pertanyaan lagi karena kita akan masuk di sesi kedua. Tapi saya jawab dulu yang sudah diketik. Tanya Pak, estimasi waktu proyek yang sudah ditetapkan, apakah sudah termasuk waktu perpanjangan jika proyek molor? Nah, estimasi waktu itu memang nanti ada waktu minimal dan waktu maksimal. Artinya biasanya kalau kita membuat estimasi waktu itu ada waktu optimis dan waktu pesimis, biasanya kan seperti itu ya. Jadi optimis itu waktu yang paling cepat bisa dikerjakan, pesimis itu waktu maksimal gitu. Nah, waktu maksimal itu termasuk jika waktu molor itu sudah waktu pesimis, seharusnya kita perhitungkan seperti itu. Jadi tetap ada perhitungan-perhitungan semacam itu. Pak Kanto, Pak kalau bimbingan sama Bapak bisa datang ke rumah enggak? Ini rumah saya jauh nih. tapi kalau
Anda pas main ke Salatiga, mau mampir atau mau main ke tempat saya dengan senang hati ya. Nah, cuman ini masih PSBB, ini mungkin harus cari waktu yang benar-benar apa namanya sudah lebih bebas untuk berinteraksi. Daripada nanti kalau bimbingan sama-sama pakai masker juga akan kurang maksimal gitu ya. Tapi intinya saya welcome untuk teman-teman kalau misalnya kebetulan main ke Salatiga atau kalau saya pas ke Jakarta juga mau ketemu di mana welcome juga kita untuk. Nah, kemarin kan sudah ada nomor HP saya ya, bisa dikomunikasikan secara japri dengan saya gitu. WA-nya nggak ada Pak ya? Ya, Mas. WA-nya, WA. Oh, kemarin ada nomor WA itu? Oh, enggak. Ya Pak, nanti lihat Pak. Ada kok, kemarin itu nomor WA juga kok. Ada WA-nya. Ya, itu nomor WA juga. Jadi tapi saya lihat belum ada WA yang masuk nampaknya ya. Oh, ini ada beberapa. Oh, ada Imam Arifin. Imam Arifin siapa ya? Oh, Mas Imam Arifin. Siang Pak, saya Imam Arifin. Mohon maaf sinyal saya agak hilang-hilang. Nah, masuk kan ini, masuk ke WA saya. Oke, ya Mas Imam di copy. Kalau sinyalnya hilang-hilang, ini ada yang tes. Ini siapa nih? Saya, Diana. Bu Diana ya. Terima kasih Bu Diana sudah masuk. Jadi bisa di WA ya. Kalau monggo nanti kalau mau komunikasi dengan saya bisa lewat WA itu. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan di sesi kedua. Izin untuk share screen lagi. Nah, sesi kedua ini kita sudah akan masuk di fase analisis ya. Oke. Tungguin Pak Teguh. Itu Mas, ya, Mas Koir rambutnya begitu awet Mas Koir. Nungguin Pak Teguh. Jatuh cinta. Oke teman-teman, kita mulai ya sesi kedua ya. Siapa? Nah, sesi kedua kita sudah masuk di fase analisis. Nah, ini karena judul saya foto dulu untuk laporannya. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat kembali silabus kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di fase analisis di sini. Nah, sudah masuk di sini ya, masuk di part 2 analysis phase. Nah, kemarin kita bicara tentang sistem analis dan kita bicara tentang project management. Sekarang kita bicara masuk ke fase analisis. Nah, fase analisis ini nanti hari ini kita akan usahakan chapter 3 dan chapter 4, yaitu requirement determination dan use case analysis. Jadi itu, nah kalau kita breakdown, ini fase analisis ini ada 3 bagian. Nah, ini yang akan kita selesaikan hari ini, requirement and use case. Nah, berikutnya nanti akan kita selesaikan pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk di requirement and use case. Apa yang dilakukan di sini? Nah, introduction dulu. Fase ini dinamai analisis karena istilah analisis ini mengacu pada pemecahan keseluruhan bagian menjadi bagian-bagian yang dimaksud untuk memahami sifat, fungsi, dan keterkaitan bagian-bagian dalam sebuah sistem besar. Nah, kenapa kok ada analisis ya? Karena wah ini harus di breakdown, harus dipecah. Dari satu modul besar atau satu proyek besar, satu software besar harus di breakdown, harus dipecah menjadi bagian-bagian tertentu dan setiap bagian itu harus
bisa dipahami sifat, fungsi, dan hubungannya dengan bagian-bagian yang lain. Maka fase ini dikatakan sebagai fase analisis. Nah, ada 3 tahap utama di dalam fase analisis ini. Yang pertama adalah understanding the existing situation, memahami situasi existing saat ini. Berarti di dalam fase analisis ini adalah fase kita harus paham betul apa yang terjadi kondisi saat ini di dalam sebuah organisasi, di mana kita akan terapkan sumbernya itu. Sorry, ini kok mau running out of time ya Zoom-nya ya? Kurang 10 menit lagi. Oh, ada yang tahu teman-teman, ini Zoom-nya kayaknya 10 menit lagi mau habis ini. Ya mungkin yang gratisan kali Pak ya. Waduh. Pak, bayar Pak, bohong itu. Ya mudah-mudahan nggak tiba-tiba nanti tiba-tiba 10 menit lagi selesai nanti. Oke, saya lanjut aja deh mudah-mudahan. Padahal saya udah bayar loh. Oke, jadi kembali ke sini. Ada 3 hal utama di fase analisis ini. Yang pertama adalah understanding the existing situation atau memahami kondisi existing saat ini. Kemudian yang kedua adalah identify improvement. Mengidentifikasi dari kondisi yang existing ini apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki, apa yang terjadi kelemahan apa, terjadi kekurangan apa sehingga perlu diperbaiki dan nantinya akan menghasilkan sistem baru. Yang ketiga adalah define requirement for the new system. Nah, setelah paham kondisi saat ini, kemudian yang mau diimprove itu apa, nah, tahap berikutnya tentu mendefinisikan sistem yang baru nanti seperti apa. Nah, itu analisis. Ada 3 hal utama ini. Nah, analisa kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proyek rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan. Oke. Nah, di analisa kebutuhan itu merupakan proses mendapatkan, mengklasifikasikan, menstrukturisasi informasi yang semua dilakukan ketika memahami permasalahan dan hubungannya, permasalahan dan penyelesaiannya. Oke. Isu-isu dasar pada analisis kebutuhan adalah yang pertama bagaimana mengumpulkan kebutuhan selengkap mungkin dari pelanggan dan sumber lainnya secara efektif. Nah, ini problem penting karena memahami kondisi existing berarti harus selengkap-lengkapnya. Tapi itu isu penting. Yang kedua, bagaimana mendekomposisi permasalahan ke dalam bagian-bagian yang bisa dikelola secara intelektual. Setelah ketemu permasalahannya, bagaimana membreakdown permasalahan-permasalahan itu menjadi bagian-bagian yang nanti akan dicari solusinya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana mengorganisasi informasi agar dapat dimengerti karena tujuan kita adalah menciptakan sistem informasi gitu sehingga mengorganisasi informasi menjadi isu yang sangat penting. Bagaimana mengetahui kapan harus berhenti? Artinya ada batasan-batasan sampai di mana identifikasi itu dilakukan. Tentu tidak semua akan diidentifikasi, tapi fokus pada bagian-bagian yang memang akan dikerjakan di situ. Nah, jenis analisa kebutuhan ada yang sifatnya behavioral, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi behavioral itu fokus pada apa yang akan dilakukan oleh sistem, baik input, output, maupun prosesnya. Input dan output dari dan ke sistem. Apa yang masuk ke dalam sistem, apa yang dikeluarkan oleh sistem yang akan dibangun. Jadi inputnya apa, outputnya apa harus jelas di situ. Hubungan informasi antara input dan output sehingga menghasilkan sebuah transformasi. Kemudian analisa kebutuhan yang non-behavioral ini lebih ke mendeskripsikan atribut sistem yang terkait seperti misalnya tentang keamanan sistem, tentang maintenance, tentang perawatan, kemudian juga tentang portabilitas ya, bagaimana sistem bisa dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain ya, seperti itu. Itu yang sifatnya non behavioral. Tapi yang behavioral itu adalah betul-betul yang terkait dengan sistem. Apa yang bisa dikerjakan sistem?
input apa saja yang masuk ke sistem dan output apa saja yang diinginkan dari sistem itu merupakan behavioral. Nah, tahapan-tahapan analisa kebutuhan kira-kira seperti ini, jadi semacam siklus ya, mulai dari klasifikasi, kemudian klasifikasi ini nanti akan masuk ke pengumpulan kebutuhan dan resolusi konflik, kemudian resolusi konflik nanti akan ke prioritisasi atau priority, kemudian pemahaman ruang lingkup, nanti masuk ke validasi kebutuhan, dan terakhir adalah spesifikasi dan definisi kebutuhan. Nah, tapi ini sifatnya seperti sebuah siklus. Nah, kalau kita lihat, yang pertama adalah domain understanding. Domain understanding itu memahami ruangnya ya, memahami area, memahami domain dari yang akan kita kerjakan. Nah, ini bisa dikatakan bagaimana perusahaan beroperasi dan permasalahan apa yang terjadi. Ini domain understanding. Kemudian requirement collection, itu pengumpulan kebutuhan akan sistem yang akan dibangun. Ini pengumpulan kebutuhan di sini. Di sini Belum. Ya. Nah, di sini ada pengumpulan kebutuhan. Ya. Nah, tadi pemahaman ruang ya, pemahaman domain, pengumpulan kebutuhan. Nah, itu requirement collection. Kemudian classification, ini pengelompokan kebutuhan yang berkaitan, baik menurut kelas penggunanya maupun jenis kebutuhannya berdasarkan requirement collection. Jadi nanti kebutuhan-kebutuhan itu akan diklasifikasikan. Nah, itu masuk di klasifikasi di sini. Nah, setelah klasifikasi ada conflict resolution. Menemukan dan menyelesaikan kebutuhan yang di dalamnya terdapat konflik. Ini lebih ke memahami ini ya, masalah apa yang terjadi ya. Nanti. Memahami masalah apa yang terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Nanti dulu Bu speakernya. Aning. Ya. Jadi itu resolusi konflik. Nah, kemudian ada prioritization. Ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang prioritas. Nah, itu tahap prioritization tadi yang ada di sini. Ya, prioritization. Kemudian berikutnya adalah validasi kebutuhan, requirement checking, menganalisa kebutuhan dari hasil tahapan sebelumnya untuk memvalidasi berdasarkan kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhannya. Jadi analisa kebutuhan ini meskipun kelihatannya hanya berusaha memahami sistem yang terjadi, existing, kemudian ada problem apa, kemudian sistem berikutnya akan seperti apa, sehingga ada sistem existing, sistem yang diinginkan, dan ada gap antara sistem existing dengan sistem yang diinginkan. Itu kan pasti terjadi gap. Nah, gap ini nanti adalah masalah ya, problem itu, problem identification. Ada gap, nah gap ini nanti kemungkinan bisa mengusulkan pembangunan sistem baru atau mengusulkan pengembangan dari sistem yang ada. Nah, itu bisa dirumuskan di situ dari memahami masalah itu. Nah, kecuali ketika sistem existingnya memang belum ada sistem yang berbasis IT, berarti memang akan membangun sistem yang baru dari nol gitu. Nah, itu tahapan-tahapan di dalam analisa kebutuhan, mulainya dari memahami domain sampai ke validasi kebutuhan dan terakhir adalah definisi kebutuhannya. Gitu. Nah, di situ kemudian nanti tahap awal dari analisa kebutuhan itu adalah adanya diagram use case. Nah, use case ini merupakan diagram yang mengilustrasikan requirement atau kebutuhan sistem. Jadi, kenapa perlu use case? Use case kita bahas di awal karena use case ini adalah diagram yang mengilustrasikan
kebutuhan sistem. Gitu. Nah, use case diagram menggambarkan interaksi antara use case dan aktor. Use case ini adalah fungsional sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, itu use case. Aktor merepresentasikan orang atau sistem yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Jadi dikatakan use case itu minimal ada fungsionalitas sistem dan aktornya. Pak, Ya, Bu. maaf.